Bismillah, assalamualaikum para pembaca sekalian. Perkenalkan, ini adalah kitab Kifatul Akhyar yang merupakan syarah dari matan terkenal dalam mazhab Syafi'i ya, yaitu matan Ghayat Takrib yang ditulis oleh Al-Asfahani. Dan di sini adalah syarahnya, di mana matanya itu sudah kita bahas ya di video berikut ini, bisa dicek juga. Nah, kalau di sini itu syarahnya yaitu Kifatul Akhyar yang ditulis oleh ya Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni, ulama wafat pada tahun 800-an Hijriyah. Ini tahqiq oleh Syekh Qasim An-Nuri hafizahullah dan berikan mukaddimah takdim oleh Syekh Fahad Khorun, terbitkan Darul Faihah. Ini cukup tebal ya, itu sekitar 900 halaman ya. Kemudian kremnya jelas, ini krem mantap, 2 warna, diberikan apa ini, jilidnya juga kuat ya, tuh jilidnya terlihat kuat. Nah, ini tekan pertama ya teman-teman, tekan pertama ya tahun 2021. Dan di sini ada takdim dari Syekh Fahad Khorun ya di sini. Kemudian disusul oleh mukaddimah dari pengantar dari Syekh Qasim An-Nuri hafizahullah. Dan beliau menamakan amalnya terhadap kitab ini yaitu Kifatul Akhyar dengan nama ini ya, Fathul Ghaffar ala Kifayatil Akhyar. Jadi beliau kasih nama juga tahqiqan beliau terhadap kitab ini. Nah, sebelum beliau menjelaskan metode beliau dalam mentahqiq, beliau memberikan dulu penjelasan terkait ini biografinya penulis Ghayatul Ikhtisar yaitu Abu Syuja. Kemudian juga biografinya mensyarah yaitu Abu Bakar yang menulis Kifayatul Akhyar. Nah, setelah itu beliau juga menjelaskan beberapa penjelasan penting terkait istilah-istilah dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Ini yaitu aqwal, as-shahih itu apa, sahih itu apa, bagus ya ini. Karena kan nanti istilah-istilah ini akan disebutkan juga di buku ini, sehingga ya itu akan lebih memudahkan kita dalam memahami apa maksud dari penulis syarah. Nah, di sini beliau menjelaskan metode beliau dalam mentahqiq kitab ini. Ya, pertama beliau membandingkan ya kitab ini dengan 6 naskah yang tersebar, yang itu naskah-naskah yang istimewa. Yang disebutkan ada 6 naskah nuskhoh ya, ada yang dicetak tahun 1351 Hijriah, ada yang ditahqiq oleh ini Alam Hadis Abdul Qadir Al-Arnaud. Kemudian juga membandingkan dengan nuskhoh yang ditahqiq oleh Ustadz Abdul Hamid. Dan juga beliau ini juga termasuk ini ya, yang dia ada di Darul Minhaj. Ini ada cetakannya juga, yang itu yang diberikan perhatiannya oleh Syekh Abdullah bin Sumaid. Nah, kemudian beliau merujuk dalam ibarah-ibarah yang itu masih samar ya, masih apa ya, belum jelas, itu beliau merujuk ketiga nuskhoh yang masih berupa tulisan ya, khotiyah, yaitu ini tulis pada tahun atau ya ini sekitar 800-an Hijriah. Jadi cukup dekat ya dengan wafatnya pensyarah ya naskah khotiyah ini. Kemudian yang kedua, beliau juga bersandar pada ini nuskhoh yang ditulis pada sekitar tahun abad 9 Hijriah. Dan yang terakhir juga sini beliau merujuk pada naskahnya Ubaidillah Muhammad pada tahun 995. Tapi di sini dia dijelaskannya bahwasanya satu dari jilidnya itu hilang ya, sehingga itu hanya nuskhohnya itu hanya tersedia yang dari kitab Buyu sampai akhir. Beliau juga di sini menjelaskan ya amal-amal yang lain, seperti beliau memberikan ayat berapa ya kan, dikasih tanda seperti ini. Kemudian juga mentahqiq hadis-hadisnya yang disebutkan di sini. Nah, di sini juga yang penting di sini ya, beliau tuh nih menjelaskan pendapat yang mu'tamad. Ini yang menjadi salah satu poin penting ya dalam tahqiq kitab Syafi'iyah. Selain tentunya adalah membandingkan naskah-naskah yang tersedia. Nah, juga sih beliau menjelaskan bahwasanya ketika menyusun kitab ini ya, jadi matanya itu dia sifatnya diselip-selipin ya, alias apa, di antara syarahnya dengan font yang lebih besar dan warnanya berbeda. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini dalam kurung itu bisa tambahan ya. Jadi kalimat ini tuh hanya ada di satu naskah nuskhoh saja. Ya, kemudian juga di sini beliau akan menjelaskan untuk membandingkan dengan nuskhoh-nuskhoh lain ya. Dan di 5 nuskhoh yang lain itu dia sebenarnya adalah asabiqina al-lahiqin, tapi di sini tulisnya apa, al-awalina wal akhirin. Jadi jelaskan perbedaan nuskhoh juga. Ini sebagaimana contoh takhrij hadis yang beliau lakukan ya terhadap hadis yang disebutkan dalam syarah. Nah, ini jelas ini adalah batan diberikan tanda kurung dan warna yang berbeda. Nah, di sini juga beliau menjelaskan ini ya, terjemah ulama-ulama yang disebutkan. Di sini kan disebutkan atau itu siapa, dijelaskan ya. Itulah Ibnu Abi Robah Al-Qurashi gitu. Dan atau juga di sini contoh yang lain beliau menjelaskan ya bagaimana
mendapat muktamad tuh kan di sini. Ketika dalam kasus ini, ketika orang nih ya tidak punya air dan juga tidak punya tanah untuk bersuci, kemudian dia sholat, nah apakah dia haram untuk membaca Al-Fatihah? Ya, kata beliau di sini, kata Ar-Rafi'i itu tetap haram dan dia berpaling atau jadinya zikir, diganti pakai zikir. Tapi kata An-Nawawi itu tetap wajib qiraah alias baca Al-Fatihah. Kemudian beliau jelaskan ya itu yang muktamad. Terus juga di sini kita bisa lihat belum menjelaskan ini ya apa ukuran-ukuran modern yang disebutkan di kitab-kitab ini. Jadi padanannya itu seperti apa? Misalkan ini jelasnya dalam masalah qasar ini ya, qasar salat. Ini kan ada masalah ini ya, marhalatain kan, atau di sini farsakh ya. Dia itu kan disebutkan 16 farsakh. Nah, kemudian menjelaskan farsakh itu ya kalau sekarang seperti 6 km. Dan ini adalah 3 mil. Nah, kata beliau kan menjelaskan bahwasanya jarak qasar itu adalah 96 km alat tahqiq ya, tidak kurang. Nah, ini memang banyak ya pendapat terkait penyetaraan ukuran jarak safar ke ukuran yang sekarang itu. Memang ada yang 85, ada yang 82,5. Tapi ya di sini Syekh Qasim mengambil pendapat atau ya beliau berpendapat itu adalah 96 km. Nah, di sini juga kita bisa lihat betul menjelaskan bahwasanya ada pendapat yang lemah dalam kitab ini ketika menjelaskan tentang apakah kita memandikan orang yang tenggelam ya. Di sini kasusnya itu seperti itu. Jadi kalau kata Ar-Rafi'i itu nggak wajib ya, wala yugsal al-gharik li husulin nadhafah, dan tidak perlu kita memandikan mayit yang tenggelam ya karena sudah tersucikan. Nah, kemudian menjelaskan bahwasanya pendapat itu pendapat yang lemah, tapi tetap dimandikan ya sebagai apa, bentuk ya memuliakan ya, dan itu yang muktamad gitu. Jadi ini dijelaskan ya. Kemudian juga di sini belum menjelaskan kata-kata yang asing. Jadi kan ada kasus di mana dia tuh diambil sama torlor. Nah, ini apa torlor itu? Disebutkan sini dia tuh apa? Nasyal. Nasyal itu kayak pencopet gitu ya. Pickpocket gitu. Yang dia tuh mengambilnya dalam keadaan lalai gitu. Nah, sini sebutkan kalau dia diambil oleh orang seperti itu, apakah dia harus mengganti? Di sini sebutkan ya dia harus mengganti ya. Atau ya dia bertanggung jawab gitu. Nah, ini juga ini itu dalam masalah menakal udhiyah itu boleh atau tidak. Jadi saya mau bilang apa, dan yang sahih itu adalah jawaz alias boleh kita menakal udhiyah gitu. Tapi di sini kata beliau apa, kata Syekh Qasim ya, tapi yang matematik itu tidak boleh ya, sebagaimana di pendapatnya Asy-Syirbini, Ar-Rumli sama Ibnu Hajar, ini tiga-tiga yang mensyarah atau yang menjadi syarahnya muktamad dalam Institut Talibin ya. Nah, seperti itu ya kurang lebih amalan yang diberikan oleh Syekh Qasim Nuri terhadap kitab ini ya, Kifayatul Akhyar, dan ini ditutup dengan sangat cantik sekali, sangat elegan. Yaitu di sini belum menjelaskan ya daftar-daftar yang luar biasa ya, masya Allah. Jadi tidak hanya daftar isi pembahasan, tapi juga daftar-daftar yang lain seperti apa, ayat ya. Kemudian juga daftar hadis-hadis berdasarkan abjadiyah ya, ini dari alif. Jadi hadis-hadis yang oleh alif itu sebutkan gitu. Kalau tadi ayat itu berdasarkan tema pembahasannya, berdasarkan urutan pembahasan dalam kitab. Ada juga di sini apa? Nih, daftar tentang ya ulama-ulama yang memberikan biografi. Ya. Kemudian juga belum memberikan nih buku-buku ya yang disebutkan dari apa, dari al-ibanah itu apa, ibanah anil ahkamil furudil diyanah gitu. Sebutkan ini semua ya kitab-kitabnya itu. Terus juga ini ya belum merangkum ukuran-ukuran yang kita jadikan sebagai patokan di masa sekarang ya. Ini yang apa, ukuran jarak nih kan pakai meter kan. Ini kan ada apa, mil, farsakh tuh segini, barit tuh segini, maswadul qasar segini, hadul gois, hadul gaus, hadul ba'ad, hadul qarab. Sebutkan ini padanannya dalam ukuran yang sekarang gitu kan. Diro so itu segimana kilogramnya, nisab dahab berapa gram, itu kan ini luar biasa. Ini dirangkum. Bahkan merangkum apa di sini daftar isi terkait qaid fiqhiyah, masya Allah ya. Ini kayak apa sekalian ini, kalau kita mau bisa jadikan pembahasan tersebut itu bisa ya. Ini sudah belum disediakan ini ya qawaid fiqhiyah yang disebutkan dalam kitab ini, masya Allah ya. Ada juga nih daftar isi syair ya, syair-syair.
Dan di sini adalah yang menjadi sumber tahqiq ya, sumber tahqiq beliau itu beliau merujuk kepada kitab-kitab ini, masya Allah ya, banyak sekali. Ini merupakan amalan yang luar biasa ya. Nah ini ada kaum-kaum yang disebutkan ya. Nah ini baru nih dasar isi yang berupa materinya ya, pembahasannya dari mulai Taharah gitu kan. Nah, ini masya Allah, ini amalan dari beliau itu luar biasa. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda ya. Nah sekian ya, ini adalah kitab Kifayatul Akhyar yang merupakan tahqiqan dari Syekh Qasim Nuri hafizahullah. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi dalam teman-teman membaca, mencari dan memilih kitab yang untuk dibeli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.